Kenapa harus punya aset kripto? Karena aset kripto satu dekade ini memiliki kenaikan yang sangat signifikan ya, dan tentunya tetap kita harus Dior, do your own research. Jadi Anda harus punya ya, mengamati sendiri ya, karena semakin ke sini makin banyak. Tapi yang jelas Bitcoin sebagai acuannya, kalau Anda beli Bitcoin 2010 itu harganya cuma 15.000, Anda jual sekarang jadi 1 miliar. Ya, kemarin juga baru ketemu sama rekan lama tuh, di satu bisnis yang dulu tuh ngomong-ngomong, saya ceritakan saya di kripto ada tuh dan seterusnya. Iya, waktu dulu padahal kalau kita punya uang nih 2 juta kan zaman dulu pasti punya tuh 2010, kalau dibeliin Bitcoin semua udah jadi apa ya? Ya juga ya, penyesalan udah lewat. Oke ya. Anda punya 10 aja itu harganya cuma 150.000. Kalau sekarang ada punya 10 Bitcoin, Anda jual itu jadi 10 miliar ya, bisa beli rumah mewah dan seterusnya. Oke, itu poinnya. Jadi harus punya aset kripto. Kenapa? Ini akan ongoing dan akan menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari ya. Karena marketnya terus berjalan. Gimana untuk memulainya? Kita akan bahas, dan gimana mendapatkan penghasilan di digital kripto ini ya, aset digital ini ya. Kita akan masuk. Nah, mulainya nomor satu, Anda harus memiliki akun exchanger kripto ya, dan aplikasi wallet kripto. Kita bahas dulu mengenai exchanger. Exchanger ini mungkin ketika dulu kita mau beli Bitcoin juga bingung ya. Saya juga kalau dikasih tahu apa iya, terus belinya kemana, kan masih ngeblank ya, karena ini banyaknya di negara barat justru awalnya ya. Jadi masuk Indonesia itu lewat Indodax ya. Sebelumnya Indodax ini adalah exchange pertama yang bukanya di Bali, karena Indodax ini ngerti banyak orang-orang asing yang mereka udah tahu Bitcoin dan mereka bawanya Bitcoin. Jadi boleh nuker rupiah di situ. Ya, namanya exchanger. Exchanger kan nuker, ya. Nuker dolar jadi rupiah, ya, nuker apapun exchangernya. Nah, kalau exchanger kripto berarti Anda nukerin uang Anda jadi kripto atau sebaliknya, ya. Dan Indodax ini kita sarankan kenapa? Karena 12 listingnya di Indodax salah satunya ya. Dan Anda bisa membeli ya, jadi nuker uang Anda, rupiah Anda untuk menjadi token 12 ini. Kemudian Anda harus punya aplikasi wallet kripto. Ini dompetnya. Dompet Anda pribadi, passwordnya hanya Anda yang tahu. Ya, jangan pernah bagi dompet ini ya passwordnya ke orang lain. Sama aja Anda ngasih password apa ya, m-banking Anda ke orang lain gitu kan. Jadi itu nanti bisa terjadi kehilangan. Ya, jadi harus Anda jaga betul-betul nih wallet kripto. Nah, luar biasanya sekarang udah zamannya Web3. Nanti akan nyambung ya, di mana Anda bisa transaksi, Anda bisa mengkonekkan ya sebuah aplikasi ya dengan sistem yang ada di kripto ini. Nah, ini dia namanya wallet kripto. Anda juga bisa melakukan swap atau exchange di situ, bentuknya secara desentral. Jadi tidak ada admin lagi yang menungguin untuk mengkonfirmasi. Nah, itu. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, gimana cara mendapatkan penghasilan di aset digital kripto? Yuk kita bahas. Nomor satu, yang paling mendasar yang tadi saya sudah ceritakan di awal, yaitu dengan cara mining. Ya, yaitu dengan cara Anda pasang alat miner ya. Anda pasang alat miner dengan komputasi yang tinggi seperti ini. Ya, jadi alat miner Anda bisa pasang di beberapa, sebentar saya kecilkan. Anda bisa pasang di beberapa buah seperti itu ya untuk mining. Nah, kalau nggak punya, ada namanya cloud mining, di mana ada patungan ya, ada patungan ke orang yang sudah masang. Jadi Anda mungkin pengetahuannya terbatas ya, uangnya juga mungkin pas-pasan gitu ya, tapi pengen mining gimana? Ya, jadinya ikut cloud mining. Jadi nanti Wah, sharing. berarti Mbak Mirca. Nah, yang kedua caranya dengan trading ya, trading ya. Jadi trading itu bisa dimulai, Anda mulai belajar trading dengan manual maupun auto. Manual ya tinggal dilihat aja harga terendahnya 12 berapa contohnya ya. Anda nanti tertinggi berapa. Jadi jual beli aja seperti itu ya. Atau auto trading ini Anda bisa menggunakan robot ya. Jadi bukan robot trading kayak yang kasus-kasus kemarin ya, enggak. Memang itu ada. Ya, artinya memudahkan kita untuk membagi ya. Jadi kalau Anda ngitung manual pakai kalkulator gitu, Anda pakai bot itu ya udah langsung dibagiin ya.
dan Anda harus mengizinkan akun Anda untuk diakses di sana. Jadi dia bisa langsung membantu Anda untuk masak. Oke. Lebih lengkapnya Anda bisa nyari literatur di luarnya ya, tapi biasanya biayanya cukup mahal ya. Oke, ya. Kurang lebih $1.000 ya. Berikutnya faucet sama airdrop ini saya gabungin aja. Ini seperti bagi-bagi saweran ya, di mana sebuah project itu biasanya akan nyari holder yang banyak dulu. Ketika holdernya banyak, baru dia bisa melisting. Oke. Jadi ada syarat minimal holder. Nah, holder inilah ya yang akan menentukan ya. Kalau holdernya banyak, otomatis nanti akan dilihat ya. Wah, ini penggunanya banyak, otomatis koinnya akan jadi ngepam, jadi naik. Kemudian holder ya, holder ini adalah orang-orang yang menyimpan beberapa koin itu dalam jangka panjang. Jadi sifatnya ya disimpan aja, nggak ngelihat trading harian. Jadi dia sifatnya kayak nabung. Jadi kalau Anda mungkin selama ini nabung rupiah ya di bank, 10-20% penghasilan Anda simpan. Sekarang nyimpennya di Twelve gitu ya. Disimpan tiap gajian sekian persen disimpan. Atau Anda yang dagang, Anda jualan tiap bulan cuma berapa sekian persennya Anda simpan lagi. Jadi holder ya, di hold terus. Nah, nanti ada yang lebih luar biasa ya. Dengan holder ini biasanya nyimpen di wallet aja biasa. Nah, ada berikutnya yaitu staking, di mana uang yang Anda jadikan token tadi, ya, yang Anda hold tadi, Anda masukkan lagi ke kolam namanya staking, ya. Program staking ini jadi kayak deposito. Di mana dari staking ini Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan, ya. Penghasilan tambahan besarannya beda-beda. Ya, dan ini di setiap exchange juga ada tapi kecil, dan kalau Anda mau jauh lebih besar, Anda bisa ikut program dari Dev yaitu dari Twelve. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, ini dia, welcome to Project Web3 NFT Metaverse dan token dari Twelve kita sendiri ya, yaitu dengan teknologi Web3 yang di depan saya sudah jelaskan. Nah, kita akan bicara NFT itu apa Pak? NFT itu gambar. Ya, gambar foto yang ditanam, disimpan dalam teknologi blockchain. Nah, ini orang yang viral di Indonesia sukses ya, namanya Gojali. Kalau di luar negeri NFT-nya The Punk. NFT Punk yang gambarnya kayak monyet kartun gitu, itu sampai ada satu gambarnya nilainya 2 miliar. Nggak ngerti juga seninya di mana ya. Jadi, nah inilah NFT yang NFT yang viral ini. Gojali ini kenapa dia bisa viral, karena ada aktivis kripto ya, namanya Chef Arnold ya, kalau Anda pernah dengar namanya, itu juri di MasterChef, dan dia punya komunitas di luar negeri banyak. Dia recommended nih, ini kita bantu yuk Gojali nih biar bisa dapat duit ya. Singkat cerita, nah Gojali ini juga menjual di namanya marketplace OpenSea, dan ini secara decentralized ya, secara blockchain, di mana dia menginput ya, dia menawarkan ada 900 foto dan laku 450 foto dengan harga dasar ketika ini di screenshot ya, harganya 0,2 Ethereum nih ya, networknya Ethereum ya, dan ini secara blockchain, pindah. Nah, setiap pindah itu Gojali akan dapat keuntungan. Anda kebayang ya, selain hak dia dibayar, dia setiap perpindahan yang nanti laku itu dia juga dapat keuntungan. Jadi ini keuntungannya. Dan kalau kita bicara 0,2 harga sekarang, berarti foto dia yang paling murah, ini floor price, berarti paling murahnya itu harga foto dia sekarang kisaran 10 jutaan ya, dan lakunya ada 300. Dan kemarin sempat bikin koin meme juga, rame juga, sekitar 400 Ethereum ya, hanya hitungan 10 menit. Jadi kalau udah tenar mah ya udah beda ya. Nah, jadi ini adalah foto dia selama 4 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kita bisa pelajari dari orang ini adalah konsisten ya. Konsisten ke foto seperti ini, walaupun fotonya nanar, nggak ada senyumnya, tapi laku. Oke, kita next berikutnya ya, ini ya, ada namanya metaverse atau ya dunia virtual seperti ya, ada GTA, Fortnite, Roblox, Minecraft. Ini anak-anak zaman sekarang mainnya ini ya banyak ya.
Dan ini bisa ketemu satu dengan lain di dalam platform ini, dan ini juga ada penjualan pembelian platformnya seperti itu, dan bisa ngasilin juga uang seperti itu. Dan next adalah Web3 di mana kita bisa membangun ya. Web3 ini adalah, kalau zaman dulu web 1 kita cuma nyari data, web 2 ya kita bisa berinteraksi, web 3 ini kita selain website ini, websitenya bisa ditanam sebuah wallet di mana kita bisa untuk membayar. Oke. Dan Amazon ini udah memberi contoh dulu ya. Ini Anda menggunakan, sekali lagi ini Ethereum. Kemudian ini ada MetaMask, ini wallet juga, salah satu jenis wallet. Nah, Anda tinggal belanja, barang akan dikirim ke rumah Anda. Oke. Nah, ini tampilan dari Web3-nya kita, ya, dari Trust Wallet ya, rekan-rekan silakan. Bagi Anda yang belum punya Trust Wallet, silakan Anda install dulu. Ya, kebanyakannya Trust Wallet, walaupun yang lain bisa. Oke, kita akan masuk ke project Metaverse-nya. About Us. Ya, TF Metaverse adalah rumah komunitas kripto di seluruh dunia di mana Anda dapat menikmati urban city dengan banyak pengalaman baru dan ditemani oleh hewan peliharaan zodiak NFT pribadi Anda yang cantik, sambil menawarkan aset kripto pada saat yang sama menggunakan token utama kami, TF. Ini metaverse-nya kita ya. Jadi TF itu sebuah kota, ya, saya singkat aja ini biar cepat ya. Jadi sebuah kota Anda bisa lihat di sini, yang dimana di dalam kota ini nanti Anda bisa bawa hewan peliharaan nih, seperti ini ya. Dan nanti bisa melakukan banyak interaksi. Ini ada gamenya juga ya, rekan-rekan bisa coba ya. Kemudian ada gedung-gedung di situ ya, Anda bisa berinteraksi. Ini ada bisa masuk ke pet center, dan ada beberapa, nanti ada tempat game center, kemudian Anda bisa berinteraksi juga. Dan masih develop ya, masih terus, tapi sudah ada, sudah bisa. Jadi kalau Anda ingin mencoba, silakan Anda, sementara untuk Android ya, di Play Store ini sudah ada ya, rekan-rekan tinggal coba aja, free, dan Anda bisa langsung direct akses. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini, tapi ini saya record dari laptop supaya gambarnya lebih bagus ya. Kita akan lihat ya. Tinggal start gamenya aja. Nah, pilih karakter. Nah, ini ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, itu ada show-nya, ya kan? Ada karakternya. Ini ada naga, ada kerbau, ada kuda. Ini awal-awal sebelah kanan ini untuk airdrop ya. Untuk airdrop. Nah, kalau visit ini nanti ke bagian airdrop. Ini awal-awal ya. Dan kita ke depan itu ada gedung nanti untuk ngambil contoh hewan peliharaan. Nah, ini ya, tinggal dipilih, ada 12 show, 12 Chinese zodiac, saya pilih sebagai contoh ini hewan anjing ya. Nah, ini nanti yang akan menemani jalan-jalan seperti itu. Nah, itu ada TV juga. Nah, ada TV nanti bisa beriklan di situ, dan untuk gedung-gedungnya juga sudah bisa dibeli ya rekan-rekan ya. Jadi kayak beli tanah seperti itu ya. Beli tanah dan bangunan. Anda hak milik dengan wallet Anda yang membeli. Oke, kurang lebih seperti ini interaksinya, dan pengembangan game sedang dibuat. Kecilkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian tokenomic. Tokenomic itu apa, Pak? Ya, pembagian dari wallet dari tokennya ya, jadi totalnya. Nah, kita lihat nama tokennya, tickernya atau simbolnya adalah TWEV ya, namanya TWEV Zodiac, dan simbolnya ini. Kemudian networknya kita dibuat di BSC BP20 dengan totalnya jumlahnya 21 juta token dan terbatas ya, tidak bisa ditambah lagi. Jadi udah seperti Bitcoin. Desimalnya 18, dan ini pertama deploy itu langsung dibagi menjadi beberapa bagian ya. Dibagi dua secara garis besar, 8% untuk developer dan 92% ini ada di smart contract pool. Artinya inilah bentuk dari keseriusan developer, di mana developer tidak memegang jumlah token yang besar itu. Jadi 92%-nya disimpan di dalam pool
untuk staking dan untuk pembagian reward. Jadi mencegah hal-hal yang sering terjadi bahwa developer yang megang banyak tokennya itu bisa ngejual token atau ngedump atau rug pull seperti itu ya kalau istilah kriptonya. Nah, dari 8% ini yuk kita akan lihat dibagi menjadi 7 bagian. Ya, yang pertama, developer hanya megang artinya ini yang hak dia itu 10% dari yang 8%. Oke, kemudian untuk ekosistem itu 25%. Nah, ekosistem ini untuk apa? Untuk lanjutan dari program ini kan bisa upgrade dari metaverse, kemudian ada maintenance website dan seterusnya, itu kan butuh biaya. Kemudian marketing event promotion itu 15%. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan apa, developer bisa ngebantu mendonasi ya. Kemudian donasi untuk ini yang 10% ini benar-benar foundation, artinya developer ini ingin berbagi ya, membantu para mereka yang berkekurangan ya. Jadi ke panti asuhan dan seterusnya. Ini udah beberapa kali dilakukan dan dari sini rekan-rekan bisa lihat ya. Ini sebenarnya dijual untuk kepentingan ini. Ya, tapi faktanya belum pernah dijual, nanti kita lihat ya. Dan ini yang dibagi penjualan awal sisa ini sudah habis, private sale 12% juga ada habis, sisanya dari public sale aja yang nanti kita lihat yang dijual di market. Nah, inilah jumlahnya ya. Kalau mengenai jumlah ya ini rekan-rekan bisa baca di sini ya. 92% ya tinggal dikali ini aja dengan 21 juta, 19 juta sekian, 8%-nya dari 21 juta ya 1.680 ya. Dan ini yang 7 bagian tadi. Ya, kita lewati aja. Next, kita akan lihat roadmap-nya. Udah jelas ya roadmap-nya. Sampai saat ini aja sudah setahun lebih kita berjalan. Dari quarter 1 udah pasti grand design-nya, segala macamnya. Terus membuat NFT-nya, kemudian staking pool, dan seterusnya. Kemudian blockchain integrasinya, website versi 2, kemudian ini Trust Wallet, MetaMask untuk koneksinya. Ya, yang penting-penting aja ya, PC dan websitenya, kemudian marketplace versi 2 sudah Anda sudah ngerti juga, mungkin yang sudah 1 tahun itu ngerti perbedaannya ya. Dulu belinya seperti apa, gambarnya sekarang seperti apa ya. Kemudian audit smart contract-nya juga static, ini juga ada. Kemudian ada mekanisme untuk burning seperti apa. Oke, secara gambaran global ini sudah sangat sesuai sekali rekan-rekan ya. Nah, kita lihat ini masih screenshot yang kemarin ya, kurang lebihnya masih sama ya rekan-rekan ya. Dan ini 19 Mei, rekan-rekan bisa cek aja karena dibuatnya di Binance, jadi Anda bisa akses ini bscscan.com, tinggal Anda tulis 12 aja, maka akan muncul di sini ya. Nah, inilah ya, Anda bisa lihat maksimal supply-nya 21 juta, kemudian harga, kemudian ada holder, dan seterusnya ya, ada banyak sekali, dan kita akan lihat, benar nggak sih Pak, bahwa 12 ini di lock ya sebagian besarnya. Nah, rekan-rekan nanti di scroll ke bawah di bagian holder, ya di bagian holder itu Anda bisa cek di sini ya. Ini ada address, jadi ini urutan dari yang paling banyak sampai yang paling terkecil. Ya, nomor 1 ini ada 1 dan 2 ada gambar kayak memo, kayak catatan, itu ada ditanam namanya smart contract, ya kontrak cerdas, kontrak pintar di situ. Dan di sini Anda bisa lihat ya jumlahnya sekarang kurang lebih masih sama ya. Kemarin pas Rabu kemarin itu 92,1 sekian ya. Jadi masih 92%. Kenapa nggak berkurang Pak? Karena semakin banyak orang-orang yang staking, jadi yang stakingnya dia dibeli dari Indodax ini setelah mereka staking ini akan masuk lagi ke pool. Oke, nantinya bisa berkurang nggak? Bisa berkurang ketika masing-masing udah megang holdernya udah pada disimpan ya. Saya rasa tapi pada nggak mau disimpanin nganggur ya. Jadi mereka kan masukin lagi ke program staking. Makanya ini nggak berkurang-berkurang nih ya. Segini aja. Mungkin berkurangnya nanti malah di program yang burningnya. Kita nanti akan bahas ya program burningnya seperti apa. Dan kita lihat ini token developernya yang tadi ya. Sekitar 4,62,65. Oke, kita akan lihat jumlah detailnya seperti apa. Buat Anda yang ingin ngecek, silakan Anda buka bssn.com dan Anda silakan ketik aja token 12-nya. Dan ini dari yang data developer ya.
Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, ya ini masih sama, masih terlock, dan ini hanya vesting yang pertama ya. Vesting pertama jumlahnya ini. Vesting itu artinya di unlock secara dicicil. Dan ini masih 1% kurang lebih. Jadi kalau 1% diambil 1% secara konsisten aja itu akan habis dalam waktu 8 tahun. Oke, dan ini masih belum dijual. Yuk, kita akan lanjut ya. Yang penasaran boleh eh, cek sendiri lah ya. Jadi Dior sendiri. Kalau mau lebih lengkap, eh, pengetahuan training segala macamnya ikut nanti training hari Rabu. Ya, hari Rabu akan dikupas tuntas secara teknikalnya seperti apa. Ya, tapi syaratnya rekan-rekan harus ikut, harus wajib ikut program earningnya dulu. Oke, TEF juga sudah listing di CoinMarketCap ya, di mana CoinMarketCap adalah satu tempat yang Anda bisa ngecek ya semua progres dan perkembangan kripto secara global ya. Kemudian di CoinGecko ini juga runner up-nya, keduanya juga sudah listing di situ. Kemudian Certic, Certic adalah lembaga audit nomor 1 ya untuk smart contract di dunia, dan TEF sudah terdaftar juga ya. Sudah final report dan audit code persentasenya sudah 100%. Oke. Berikutnya ini listing pertama kita yaitu di Coin Tiger ya. Coin Tiger namun sekarang lagi maintenance atau memang ada trouble, kita nggak tahu ya, karena targetnya awalnya memang untuk market China ya. Ini yang di luar negeri. Kalau sekarang masih ada tinggal satu ya, tinggal Pancake Swap aja. Itu untuk swap aja, untuk bagi orang-orang luar negeri yang mungkin kesulitan kalau mau daftar di Indodax, walaupun bisa ya, hanya beberapa negara aja yang ditahan seperti itu untuk akun di Indodax. Yuk kita lihat, ya Twef juga sudah 1 tahun lebih nih ada di Indodax ya, sudah listing di Indodax, dan ini market terbesar di Asia Tenggara juga ya. Indodax banyak juga beberapa orang yang dari Malaysia, dari mana itu punya akun juga di Indodax ini. Dan inilah Anda bisa belanja, beli dengan mudah token TWF di Indodax ya. Nah, tentunya untuk masuk Indodax itu perlu terdaftar di Bapepti ya. Ini dia. Saya terdaftar di Bapepti 2023, ini 19 Juni 2023 ya, dengan urutan 501. Tidak sampai di tahun 2023, 2024 ya, karena badan yang menaungi kripto mengesahkan dulu ilegal ya, tapi sejak 2019 ini Bapepti menaungi bahwa ini bukan sebagai currency untuk bayar, tadi kan ada nyebut yang buat bayar ya, jadi memang tidak boleh untuk sebagai alat bayar, tapi sebagai aset, jadi komoditi ya, sama seperti beli emas, beli perak seperti itu. Ini beli aset kripto yang memang nggak ada wujudnya, tapi bisa didata ya secara blockchain tadi. Oke. Dan di 2024 TWF juga masih terdaftar ya. Naik dari 501 menjadi 497. Jadi naik 4 ya. Ada beberapa koin yang delist ya. Delisting artinya tidak memenuhi syarat lagi, atau mereka sudah mengundurkan diri seperti itu ya. Di 2024 19 Februari masih terlisting. Jadi token kita legal, aman, dan kita sudah pernah bahkan mengadakan conference ya, Zoom bersama Bapak Alison dari Bapepti. Ya, rekan-rekan yang mau ini tinggal tanya para pengundang Anda, nanti biar di-share ya link-linknya. Tadi dijelasin bahwa dengan proof of stake, dengan staking ini biayanya lebih rendah ya, dengan cara mengubah validator dari yang miner tadi dengan cara staking ya, staking atau earning ya. Kalau di sekarang banyak di kosakatanya diganti dengan earning sebenarnya. Maksudnya sama ya rekan-rekan, intinya sama. Dan kita akan lihat project-nya ya, project plan dari TWF ini. Nah, ini reward ya, dengan catatan ini sebelum halving ya rekan-rekan ya. Ini sebelum halving. Jadi ketika pertama, oh ini belum saya ganti ya. Ini earning ya. Jadi untuk pertama kali
kalau kita mau staking atau earning, seperti rekan-rekan Anda mau deposito di perbankan, ya biasanya Anda datang ke CS, terus Anda bilang, Mbak, saya mau deposito, ya biasanya adminnya akan nanyanya gimana? Oh iya Pak, Bu, Anda mau depositonya yang berapa bulan nih? 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, betul nggak? Ya, jadi artinya dia akan nanya seperti itu apa namanya? Lock modal, ya lock dana Anda. Dan Anda nggak akan dapat bunga seperti itu. Atau dalam ini namanya dapat reward dalam curve ini. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau di Telegram juga ada staking plan-nya itu ada 3. Yang pertama yaitu fleksibel. Artinya modalnya nggak dikunci. Ya, luar biasa ya, nggak dikunci. Ketika Anda tarik modalnya itu juga nggak dikenakan potong potong admin gitu ya. Nah, biasanya orang bilang nanti kalau di apa selesai sebelum waktunya nanti dipotong. Nah, itu ngaco ya. Jadi dikonfirm ya. Jadi balik 100% ya. Nah, Anda akan dapat bunga atau rewardnya 2% seminggu. Ini kita bicara awalnya dulu ya. Karena tadi Bitcoin juga saya jelasin dari awal. Oke. Kemudian yang keduanya yaitu lock 3 bulan. Jadi dana dikunci selama 3 bulan. Anda akan dapat reward 3% seminggu. Ya. Berikutnya Anda lock 6 bulan. Ya. Anda akan dapat reward 4% per minggu. Oke, 4% per minggu, terus progresnya bisa dilihat per berapa Pak? Setiap 3 detik sekali Anda akan bisa ngelihat langsung progresnya bertambah ya. Kemudian kapan bisa di withdraw ya? Anda withdraw rewardnya bisa dilakukan per 24 jam. Jadi kalau malam ini jam 9 ya, Anda ikut earning, maka jam 9 besok malam Anda bisa tarik rewardnya. Menarik ya? Menarik banget. Tiap hari Anda bisa WD, Anda bisa tarik. Ya, nggak perlu nunggu mingguan, nggak perlu nunggu selama 1 bulan. Nah, berikutnya kita akan lihat halving, mekanisme halvingnya seperti apa? Halving jika total 3 juta token ini keluar dari pool. Jadi sudah diklaim sama orang yang melakukan staking atau earning ini, maka ini akan mulai halving. Di mana reward yang 2%, 3%, 4% ini akan berkurang 50%. Kayak tadi Bitcoin yang saya kasih ilustrasi ya. Jadi akan terpotong setengahnya. Oke, kita akan lihat ya. Terus Tuhan udah halving belum? Sudah ya. Kapan? Maret kemarin sudah halving. Dan kalau Anda mau ikut program staking Ethereum sebelum masuk ke halving, Ethereum juga membuka ya, membuka staking. Caranya gimana? Nah, ini dia ya. Rekan-rekan bisa baca di sini. Staking is the act of, jadi Anda harus mendeposit 32 Ethereum untuk aktivasi validator software-nya. Ya, mahal nggak? Mahal. Jadi 50 juta anggap harga, sekarang 50 juta kali 50. Ya. Jadi 1,5 miliar kalau mau staking di Ethereum. Terus kalau di Ether gimana? Nanti ada caranya, murah meriah ya. Nah, ini earning plan yang sesudah halving ya, sesudah halving. Jadi yang tadinya 2 sekarang jadi 1% seminggu untuk yang fleksibel. Lock 3 bulan jadi 1,5% seminggu. Kemudian lock 6 bulan jadi 2% per minggu. Dan mekanisme sama. Jadi setelah nanti sudah diklaim lagi ada 3 juta token lagi yang sudah terklaim, maka ini akan jadi setengahnya lagi. Jadi 0,5, jadi 0,75, jadi 1% per minggu. Yang jelas, yuk rekan-rekan kita bersama-sama supaya membuat wave ini semakin lama semakin diminati dan mencarinya tambah susah dengan ada halving ini, maka saya yakin harganya akan melambung. Seperti itu. Karena secara smart contract segala sistemnya kalau Anda mau tahu lebih lengkap nanti hari Rabu akan dibedah ya. Anda bisa ngelihat ya secara nilainya seperti apa, secara kontraknya. Hanya belum termasif ke luar negeri aja. Saya yakin kalau orang-orang luar negeri bisa ngerti ini, itu akan lebih menarik lagi dan lebih banyak lagi para investor dari luar yang masuk ya. Nah kita lihat ya. Untuk program stakingnya atau earningnya di sini simple ya rekan-rekan ya. Jadi memulainya gimana? Anda tinggal membeli NFT-nya. Jadi ada nyambung korelasi tadi ya. Ada NFT,
ada metaverse-nya sebagai ekosistem, kemudian ada token 12-nya sendiri. Nah, untuk ikut earning, Anda diwajibkan harus memiliki NFT. Dan NFT ini akan berdasarkan elemen atau unsur. Ya, kita lihat unsur itu seperti apa? Seperti unsur dalam show. Ya, jadi kalau tahun ini Anda ingat nggak kemarin show apa? Show naga. Show-nya naga suka ada embel-embelnya. Nyebutnya apa? Naga kayu. Ya, tahun ini naga kayu. Nah, itu kayu adalah sebagai unsur. Dan di Chinese Zodiac itu ada 5 unsur. Ya, kita akan bahas ya. Unsur pertama yaitu ada tanah. Berikutnya unsur kayu, unsur metal atau logam, unsur air, dan unsur api. Ada 5. Ya, dan ini beda-beda harganya dan beda. Inilah yang akan menentukan berapa banyak dan berapa lama Anda bisa mengikuti program earning ini. Kemudian ada satu lagi yaitu NFT non, artinya kosong. Kosong ini paling murah sebagai entry point di mana Anda bisa mengikuti, karena di sini kita akan berbagi juga. Anda juga akan bisa dapat dari program afiliasi ini. Setiap orang-orang yang Anda ajak untuk ikut earning, ya, ketika mereka klaim nanti Anda akan dapatkan benefit, ya, Anda akan dapat keuntungan dari affiliate programnya. Yuk kita lihat, dan ini adalah karakternya bebas, rekan-rekan boleh pilih, boleh sesuaikan dengan show Anda masing-masing. Kalau nggak ngerti ya googling aja lahir tahun sekian, show-nya apa, nanti Google akan jawab. Ya, tapi kalau nggak ngerti udah aja pilih aja karakter yang Anda suka, tinggal dipilih aja ya. Tidak mempengaruhi nominal ya, berapa dan berapa banyak dan berapa lama Anda bisa mengikuti programnya. Nah, harga baru per 26 Mei beberapa bulan lalu, ini pembelian NFT kita menggunakan token 12 dan mengikuti harga konversi 12 dengan USDT. Saat ini masih sangat terjangkau sekali karena dipolakan masih 1:1. Jadi nanti yang saya sampaikan di sini jumlahnya USDT harusnya, tapi Anda bisa membeli dengan pembulatan dengan angka 12 ya. Hasil pembelian akan dialokasikan untuk burning. Nah, ini dia, nanti rekan-rekan bisa catat, bisa pelajari apa itu burning. Kita akan belajar di hari Rabu. Oke, kita akan masuk ke harganya ya. Nah, ini harganya. Untuk yang non paling basic, paling standar, harganya adalah 12,5 USDT. Ya, yang ini equal sekarang itu 12,5 12 saja token ya. Ini non ya, dan kuotanya ini bisa aktif selama 3 bulan. Untuk staking plan-nya rekan-rekan masih boleh pilih yang tadi. Masih ingat nggak? Fleksibel, lock 3 bulan, lock 6 bulan. Ya, hanya untuk lock 6 bulan, karena batas waktunya di sini hanya 3 bulan, maka hanya bisa berlaku 3 bulan. Tapi Anda ngikutin program earn-nya, bisa ikut yang selama 6 bulan, yang programnya reward-nya 6 bulan. Ya, tapi lamanya, durasinya hanya 3 bulan. Nanti di situ ada fuel, ada bensinnya. Dan berapa banyak maksimalnya Anda hanya bisa 212 saja. Oke, hanya bisa 212 saja. Next, kita akan lihat untuk yang kapasitas lebih besar ya. Berikutnya adalah Earth. Earth di sini tanah, elemen tanah, harganya 62,5 USDT. Ini sama dengan saat ini masih 62,5 12 ya. Anda bisa gunakan selama 6 bulan. Jadi kalau Anda untuk earning yang program 6 bulan ya, ini pas selesai 6 bulan ya. Maksimalnya adalah di 512. Jadi ada batas dan ada jangka waktu dan ada kuotanya ya, jumlahnya. Next kita akan lihat itu untuk wood, yaitu kayu ya. Harganya 125 USDT atau equal 125 dolar saja. Ya, ini bisa digunakan 12 bulan. Kalau untuk yang 6 bulan bisa 2 kali periode. Ya, setelah habis Anda bisa perpanjang lagi ya, 12 bulan lagi. 2 bulan lagi. Dan maksimalnya ada di 1012. Ya, ini teman-teman banyak yang ilustrasi ini seperti kandang ya. Kandang yang Anda sewa, kalau di sini sewanya berarti 12 bulan kandangnya. Terus ayam yang Anda bisa isi ke sini adalah 1000 ayam. Ya.
Anda isi 1000 ayam, lalu ayam ini akan menghasilkan telur, ya, menghasilkan reward buat Anda tiap harinya. Nah, ilustrasinya kayak gitu aja. Kalau Anda pengen lebih banyak lagi, berarti Anda harus nambahin kandang. Ya, kita akan lihat kandang yang berikutnya lebih besar, yaitu metal. Ya, NFT-nya unsurnya metal, ini logam, harga 250 USDT atau sama dengan 250 dolar saja. Anda bisa gunakan selama 18 bulan atau setahun setengah dan maksimalnya adalah di 3012. Oke. Next adalah water, unsur air, harga 500 USDT atau sekarang. Jadi rekan-rekan cukup Anda beli token 12-nya aja ya. Token 12 dan Anda siapkan, Anda buat akun Indodax, lalu Anda beli 12-nya di sini. Simple. Lalu dari Indodax Anda kirim ke wallet Anda yang di Trust Wallet. Ya, Anda kirimkan dan Anda silakan belanjakan. Tinggal beli NFT-nya ya. Ini bisa Anda gunakan selama 3 tahun dan maksimalnya ada di 5.012 untuk stakingnya. Oh ya, jadi minimalnya 0,1. Jadi nggak harus langsung ya rekan-rekan ya, Anda bisa nyicil. Anda punya 500 dulu boleh, Anda 100 dulu boleh juga. Besok Anda dapat uang lagi, Anda belanjain lagi, Anda ikut program lagi ditambah namanya di top up ya, seperti itu bisa. Ya, jadi tidak harus penuh ya. Jadi Anda boleh mau mulai berapapun, bahkan mulai dengan 0,1 aja masih bisa diterima di sini ya. Jadi minimalnya 0,1. Cuman kalau 0,1 nanti nggak nutup ya rekan-rekan. Dan kita akan sampai di yang elemen paling besar yaitu elemen fire atau api. Harganya adalah 750 USDT atau 750 12. Ya, jadi kesempatan ini yuk silakan buat Anda yang sudah berminat silakan Anda beli tokennya di Indodax dan Anda tinggal nanti transaksinya menggunakan Trust Wallet. Pastikan secure Trust Wallet Anda ya. Buat wallet baru aja ya, jangan gunakan wallet yang lama. Buat wallet baru di Trust Wallet Anda, kemudian jaga baik-baik frase rahasianya. Oke. Dan ini yang luar biasa dari Fire ini aktif selamanya. Jadi unlimited seperti rumah itu sudah hak milik, udah punya Anda sendiri ya. Kalau yang tadi Anda akan hilang ya. NFT-nya akan tetap ada, abadi ya. Jadi NFT-nya ini bukan NFT bodong ya. Anda akan memiliki NFT dengan nomor seri di situ. Ada di wallet Anda. Anda boleh cek ya. Itu akan tertanam juga, akan dilihat di blockchain, di wallet Anda, di Trust Wallet juga akan muncul. Dan di sini untuk Fire ini maksimalnya di 10.012. Oke, jadi kebayang ya, semakin besar berarti seperti Anda nambah mesin miner makin besar. Hasil yang Anda dapat akan semakin besar. Ya, ini tampilan kurang lebih kalau di dalam display dari handphone Anda ya. Dan tadi saya utarakan ada program bonus affiliate ya, di mana setiap kali rekan Anda melakukan klaim, Anda akan terima komisi. Jadi ada promotion cashback stake ya, di mana ini ada 5 generasi, tentunya menyesuaikan dari NFT yang Anda beli ya rekan-rekan ya. Tertinggi yaitu tentunya Fire ya, ini akan ngambil sebanyak 5 generasi. Dan bonusnya ini bukan dari depositnya, tapi dari setiap kali rekan Anda melakukan, ya mitra Anda melakukan klaim. Ya, tiap klaim nanti akan dapat generasi 1 30%, generasi 2 25%, generasi ketiga 4, 5, 15%. Ya, perhitungan ini akan saya jelaskan di pertemuan di hari Rabu, ya pendalaman secara teknikal. Jadi kalau pengen cuan kayak gimana, ya pastikan Anda udah earning dulu, lalu ikut nanti penjelasan di hari Rabu ya rekan-rekan ya. Baik, ya ini yang bisa saya sampaikan.